Kami mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah seandainya pun harus membubarkan Robito Alawiyah, organisasinya para habaib itu. Karena sudah jelas, mempercayai yang tidak bisa dibuktikan itu bodoh kelewatan. Menuntut pemerintah untuk membubarkan Robito Alawiyah. Yang menemukan bahwa Bani Alawi ternyata tidak menyambung ke silsilah Rasulullah SAW. Mazhab Alawi ini merupakan akidah campuran, dicampur aduk dari mana-mana. Siapa saja boleh mengaku sebagai keturunan Nabi, silakan. Sepanjang dia bisa membuktikan dengan bukti yang relevan, bukti yang sah dan meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah polemik nasab ini, kalau ingin selesai, maka harus difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah harus memfasilitasi, mendatangkan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan memutuskan mana data yang valid di antara kedua belah pihak. Itulah yang akan diambil oleh pemerintah begitu. Kalau hanya debat di tempat yang tidak difasilitasi, hanya menjadi framing dari dua belah pihak. Dan saya telah meminta kepada Kiai Haji Imaduddin, kalau hanya datang ke Robitoh Alawiyah dengan tujuan mendengarkan keabsahan nasab Alawi, ya itu kan dongeng-dongeng saja itu. Ya kami meminta kepada Kiai Haji Imaduddin untuk tidak menghadirinya. Begitu, tidak usah hadir. Kalau hanya ke Robitoh Alawiyah, kecuali difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga bukti-bukti yang disajikan akan menjadi bukti yang sangat valid begitu. Saya bacakan bentuk rekomendasinya ya, panjenengan mungkin mau nambahi atau mau mengurangi boleh. Rekomendasi PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas hasil Rakerda PWL Banyumas yang diselenggarakan pada hari ini dan seterusnya, ditulis itu tanggal sekian di Pondok Pesantren Al Makmur, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Yang pertama untuk Pemkab Kabupaten Banyumas. Saya sampaikan poin-poinnya saja ya, karena redaksinya akan kita susun ulang. Yang pertama, kita meminta kepada Pemkab Kabupaten Banyumas untuk tidak memberi izin kepada warga masyarakat yang akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun yang di dalamnya ada atau diisi oleh melibatkan gitu ya, melibatkan. Intinya itu, kita meminta kepada Pemkab Kabupaten Banyumas agar tidak memberikan izin kegiatan publik ya, kegiatan publik yang di dalamnya diisi oleh Habib Alawi, baik bentuknya itu mungkin pengajian, sholawatan atau apapun bentuknya. Sampai ada keputusan tegas dari negara tentang polemik nasab Habib ini. Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian yang kedua, meminta kepada Pemkab Kabupaten Banyumas untuk memfasilitasi seminar nasional tentang polemik Habib. Polemik Habib di dalamnya kan ada nasab, ada sejarah, ada daerah dan lain sebagainya. Sepakat? Oke. Kemudian berikutnya masih untuk Pemkab Kabupaten Banyumas, kita meminta agar melakukan pendataan situs dan sejarah terkait dengan tokoh-tokoh penyebar Islam di Kabupaten Banyumas untuk dijadikan cagar budaya. Tokoh agama dan tokoh kenegarawanan, sejarah. Ya, ya itulah intinya itu. Kemudian itu berapa tadi? Tiga. Kabupaten Banyumas. Oke, yang keempat masih Kabupaten Banyumas,
meminta kepada Pemkab Kabupaten Banyumas untuk meluruskan sejarah Pangeran Diponegoro, karena di Banyumas banyak terah Pangeran Diponegoro. Di dalamnya ini masuk Mbah Malik, Mbah Ilyas, dan lain sebagainya yang faktanya dibinyayakan oleh wong Pekalongan. Sepakat? Banget malah. Jadi lebih spesifik kepada Diponegoro. Kemudian itu sudah ya, 4 butir yang untuk rekomendasi ke Pemkab Banyumas. Sekarang rekomendasi yang kita tujukan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, kita meminta pemerintahan pusat untuk membubarkan Robito Alawiyah. Setuju. Dan memproses hukum seluruh pengurusnya apabila terbukti bahwa para Habib ini bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya minta agar membubarkan Robito Alawiyah, tapi juga memproses hukum para pengurusnya apabila terbukti bahwa mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Setuju? Kemudian yang kedua, kita minta kepada pemerintah pusat yang punya otoritas untuk mengusut dan menindak tegas dalam kurung memproses hukum terhadap siapapun dari kalangan Balawi ataupun kalangan manapun yang merusak dan membelokkan sejarah Nusantara. Kemudian butir berikutnya itu rekomendasi pemerintah pusat loh ya. Ya poin 1, 2. Dibedakan. Engkau dari Pemkab KB kan Pemkab bingung kan bubarnya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah siapa? Oke ya, saya ulangi untuk rekomendasi pemerintah pusat. Yang pertama adalah kita meminta pemerintah negara Republik Indonesia untuk membubarkan Robito Alawiyah dan memproses hukum para pengurusnya apabila terbukti bahwa mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita minta agar diusut tuntas dan ditindak tegas dalam kurung proses hukum terhadap siapapun dari kalangan Balawi ataupun yang lain yang terbukti merusak dan membelokkan sejarah di Nusantara. Kemudian berikutnya minta kepada urung nambung ya. Yang ketiga, minta kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat kepemimpinan nasional dalam kurung presiden dan wakil presiden agar dikembalikan pribumi asli. Warga negara Indonesia. Pribumi asli. Kalau WNI orang Yaman masih bisa, karena punya KTP. Iya. Jadi mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 terkait syarat menjadi presiden dan wakil presiden, yakni harus warga pribumi asli. Cocok. Terasa asli. Diblok. Kemudian agar pemerintah pusat melakukan review dan koreksi terhadap buku-buku sejarah Indonesia yang mengalami distorsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan Balawi ataupun non Balawi. Yang dilakukan oleh Balawi dan non Balawi. Lakukan review dan koreksi terhadap buku-buku sejarah Indonesia yang mengalami distorsi atau penyimpangan baik yang dilakukan oleh Balawi maupun non Balawi. 4 poin. Sudah itu 1, 2, 3, 4. 4 itu mas. Sama yang PK. Yang di atas yang PK ada seminar nasional kan? Enggak, sudah terpisah. Seminar nasional. Yang PMK pada seminar, ada usulan seminar nasional. Belum ya?
Enggak, maksudnya di situ udah masuk belum? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ya ada. Oh ya, oke. Oke. Itu rekomendasi yang akan kita kirimkan kepada pemerintah pusat dan Pemkab Kabupaten Banyumas yang akan kita tembuskan kepada lembaga-lembaga negara terkait yang lain. Kalau rekomendasi kepada pemerintah pusat ya kita kirimkan ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, TNI, BNPT dan seterusnya. Kalau rekomendasi yang kita buat untuk diarahkan Pemkab Banyumas, kita akan tembuskan kepada Forkompimda Banyumas termasuk Gubernur Jawa Tengah. Sepakat nggih? Sepakat. Baik, terima kasih. Berarti sudah tidak ada komisi yang lain ya? Sudah tidak ada komisi yang lain. Malam hari ini, ini hari apa? Hari Minggu tanggal 26 tanggal 26 Januari 2025 kurang sedikit pukul 002-nya ini. 25.01.25 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan saudara-saudaraku semua anggota PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas yang telah bersusah payah demi memikirkan bangsa dan negara. Luar biasa panjenengan semuanya yang digaji oleh negara belum tentu mau rapat sampai jam 2. Tapi panjenengan artinya lebih dari orang yang digaji oleh negara. Mudah-mudahan berkahnya melimpah kepada panjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan sedikit pun dengan niat baik demi meluruskan sejarah, demi hubbul waton. Ini semua kita lakukan bismillah demi hubbul waton, mencintai bangsa dan negara. Salah satu bentuk mencintai bangsa dan negara adalah tidak diam, tetapi harus kita lawan siapapun yang ingin merusak bangsa dan negara, termasuk merusak sejarahnya. Semangat nggih? Terima kasih. Dan jam 2 kurang 5 menit rapat kerja atau rakerda PWI LS Kabupaten Banyumas yang pertama kali untuk periode tahun 2025 ini saya akhiri. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kalau terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat beristirahat. Sugeng kondur. Kalau yang mau lek-lekan nggih monggo. Nanti akan ada rapat koordinasi berikutnya yang akan kita beritahu menyusul. Matur nuwun nggih. Oh, mau ada yang mau foto? Ya. Boleh hubungan. Harusnya malah Tolong Kiai. Pada hari 2014 ini saya sudah mulai curiga dengan klan Ba'alawi ini. Bersikap adillah kepada umat. Ini saya benarkan ke Emat 1000% bahkan. Kalau nasabnya itu cangkokan, palsu, tidak nyambung. Siapapun yang telah melakukan kesesatan, tolong ditindak. Tentang fiktif ini kok saya masih penasaran gitu. Ini surat terbuka untuk para panjenengan semua. Ini klan ini dari mana? Bahwa selama ini ada kesesatan yang terselubung. Jadi tujuan saya hanya ingin membantu klan Ba'alawi yang merasa paling super, yang merasa paling absolut, yang merasa paling luar biasa karena mengaku keturunan Nabi. Ingat, itu bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin mengungkap bagaimana ajaran-ajaran sesat
Ba'alawi. Baik, buku yang sudah kami tulis ini di Hikayat Israiliyat Yahudi versus Hurufat Ba'alawi. Sekilas saya ingin menyampaikan tentang pengertian istidraj, agar kita tidak salah paham. Di halaman 14, ini adalah pengertian istidraj. Jadi kami buka dengan ayat surat Al-A'raf ayat 182. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang artinya, dan mereka yang telah berdusta dengan ayat-ayat kami, maka akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu terhadap mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita, para hamba-hamba Allah yang sudah mendustakan ayat-ayat Allah semata-mata karena keinginan hawa nafsunya untuk tampil paling hebat, tampil paling wow, dan untuk menjadi agung di atas rata-rata hamba-hamba Allah. Hati-hati. Di sini kami teruskan dengan hadis untuk mempertegas tentang pengertian istidraj. An Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Yang artinya, jikalau engkau melihat Allah Maha Agung dan Maha Mulia, Allah telah memberikan kepada hambanya dari dunia yang ia inginkan atas kemaksiatannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita melihat seorang hamba yang melakukan hurufat kesesatan, tapi kehidupannya itu semakin sukses, semakin jaya, semakin mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingat, itu bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oleh karena itu kami buat buku ini untuk menjadi surat terbuka kepada pemerintah, kepada para alim, para ulama, dan juga para ulama yang bermitra dengan pemerintah seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain. Ini surat terbuka untuk para panjenengan semua, bahwa selama ini ada kesesatan yang terselubung, dibungkus dengan atas nama dzurriyyah Nabi, dan ini tidak ada satupun yang berani berbicara, berani menyuarakan kesesatan tersebut.
Ingin tahu di antara kesesatan-kesesatannya, bab 1 ini sudah kami sampaikan kemarin. Bab 1 di hurufat kedua, halaman 17. Dari buku Hikayat Israiliyat Yahudi versus hurufat kaum Ba'alawi. Wa qala radhiyallahu anhu, di kitab mereka. Qad a'tani al-haq, telah memberikan kepadaku. Siapa? Al-haqqu itu Allah. Apa yang telah diberikan? At-tasrif fil kaun, pengendalian fil kaun, di dalam alam semesta. Kulluhu, semuanya. Sorry, ini nomor 3 ya. Dalam kitab Al-Wariqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim. Jadi, halaman berapa? Halaman 303. Coba lihat di Al-Wariqat. PDF-nya beredar. Kalau ingin langsung ini. Di sini di halaman 17. Jadi katanya salah satu leluhur klan Ba'alawi yang bernama siapa? Al-Fakhr. Kesombongan, kebanggaan mereka, Abi Bakar bin Salim. Kulluhu, semua alam semesta ini diserahkan sama dia. La ilaha illallah. Hayyan wa maitan, baik urusan hidup maupun urusan mati, dia yang ngatur. Wa qala li, Allah berkata kepada dia, kepadaku, ya abdi, wahai hambaku, mulki mulkuka, tusarrifu fihi kaifa syi'ta. Wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaanmu juga. Kamu gunakan di dalam kerajaanku ini sesuai dengan keinginanmu. La haula wala quwata illa billah. Ini bagaimana tanggapan para kiai sebelum kami menjelaskan. Tolong kiai, bersikap adillah kepada umat. Siapapun yang telah melakukan kesesatan, tolong ditindak. Suruh minta maaf kepada Allah dan suruh minta maaf kepada baginda Nabi dan suruh minta maaf kepada umat kalau memang ini benar-benar menyesatkan. Tapi kalau tidak, apa penjelasannya? Insya Allah tidak satu pun para sahabat mengatakan seperti ini. Baginda Nabi pun tidak pernah mengatakan seperti ini. Apalagi para ulama. Tidak ada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan seperti ini, kecuali firqah-firqah batilah. Kelompok-kelompok yang batal seperti Al-Batiniyah, Ismailiyah, dan Syiah-Syiah yang berlebihan yang mengatakan seperti ini. Fa'akhudtu alladhi yalik, kata. Saya mengambil apa yang pantas bagi saya ambil. Jadi kalau Mama Gufron hanya bicara dengan semut, langsung ditindak. Ini kerajaan Allah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kerajaan Allah katanya diberikan kepada leluhur Ba'alawi. Oleh karena itu para teman-teman, kenapa
saya membahas nasab, walaupun itu nasab orang lain? Ya karena apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu menurut saya itu sudah suatu kebenaran. Karena sampai saat ini tidak terbantahkan. Selain itu kami masih mengkaji dan mendalami siapakah mereka itu sebenarnya kalau memang bukan anak cucu dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah yang merupakan dzurriyyah Nabi. Siapakah mereka itu yang sebenarnya? Dari sini, dari hurufat-hurufat ini, kami mencari, kami menggali, kami mengkaji, mendalami. Kalau sampai ajaran yang seperti ini berkembang biak di Nusantara, tidak akan pernah untuk kemungkinan mereka akan menyesatkan saudara-saudara kita, anak-anak cucu kita, dan semua rakyat Nusantara. Coba kalian dengar dari semboyan-semboyan mereka bahwa Tarim itu katanya sampai ke kamar mandinya saja itu mustajab. Logis enggak? Kalau memang mustajab, tempat mulia Tarim, kota Wani, kenapa mereka tinggalkan? Kenapa pindah ke Nusantara yang bagi mereka tidak ada apa-apanya? Tipu daya. Baik teman-teman, jadi ini adalah hurufat yang ketiga yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan saat ini merupakan kemanfaatan, bagi-bagi ilmu yang akan menghasilkan kemanfaatan di antara kita semua. Dan dari 2014 ini saya sudah mulai curiga dengan klan Ba'alawi ini, yang semakin kesana semakin semenah-menah. Nah, ini klan ini dari mana, saya bilang gitu, asalnya apa dan akidahnya apa? Padahal di dalam Islam semenah-menah itu tidak diperbolehkan. Kok mereka itu semenah-menah? Jangan-jangan ini bukan dari kelompok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari 2014 itu sampai 2019, puncak kejayaan gerakan Ba'alawi yang dipimpin oleh Rizik Syihab 212. Wah, ini kok semakin ke sana, saya bilang gitu. Ini gerakan agama untuk kepentingan politik. Ini sama persis dengan Syiah Imamiyah. Wah, ini kok semakin ke sana, tapi saya kan masih belum punya pintu untuk masuk. Saya penasaran, tapi saya belum punya pintu masuk, belum ada adillah kalau mereka ini ke sana. Nah, akhirnya saya mengkaji sejarah. Mulai dari saya banyak hafal sejarah-sejarah Abdullah bin Sabah, karena dari 2015 saya sudah mengkaji itu. Terjadinya kudeta Sayyidina Utsman. Jadi saya dulu masih ini, apakah ini keturunan Khawarij yang disampaikan oleh baginda Nabi, inna min di'di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Apakah ini dari mereka? Terus saya menggali terus. Nah, sampailah di polemik nasab ini. Nah, di polemik nasab, Kiai Imaduddin bersuara bahwa Ubed itu adalah tokoh fiktif dan semua ke bawah itu adalah tokoh fiktif. Nah, saya akhirnya ini kok kalau difiktifkan, terus mereka anaknya siapa, kan sayang sekali. Nah, makanya saya kaji dulu nasabnya itu. Apakah benar 100% itu adalah tokoh fiktif? Nah, baik, yang pertama saya benarkan 100% kalau nasabnya itu cangkokan, palsu, tidak nyambung. Ini saya benarkan karena tidak ada petunjuk bahwa Ubed itu adalah anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah. Nah, saya hanya menyayangkan hati kecil saya. Ini kalau difiktifkan dulu mereka anaknya siapa? Makanya saya sampaikan di podcast saya dengan Gus Fuad Pleret di channelnya beliau. Nah, saya ingin membantu Ba'alawi, ya. Ingin membantu Ba'alawi untuk mencari bapaknya yang asli, kan gitu.
Selalu saya di konten-konten saya ingin membantu Mbak Alawi dan selama 550 tahun. Ini yang pertama. Bantuan kedua, agar Mbak Alawi ini tidak terjerumus dalam baginda Nabi manidda'a ila wairi abihi wa huwa ya'lamu annahu wairu abihi fal jannatu ali haram. Al hadis au kama qala Rasulullah. Takut hadisnya tidak pas. Al hadis au kama qala Rasulullah. Jadi takut Mbak Alawi terjerumus dalam neraka, saya bantu juga. Ini bapaknya jenengan yang asli. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membantu Mbak Alawi. Kalau memang benar mereka itu adalah putra Ubaidillah bin Maimun Al-Qadhi, ya jangan sombong-sombong mengaku Ahlul Bait. Sehingga orang lain dianggap di bawah kakinya semua. Jangan sombong-sombong. Ente bukan Ahlul Bait, ente anak cucunya Maimun Al-Qadhi. Ini loh, sebagai peringatan kepada ente-ente semua Mbak Alawi. Tak gitu kan? Ini kan membantu agar Mbak Alawi, klan Mbak Alawi ini tidak sombong-sombong, kan gitu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi tujuan saya hanya ingin membantu klan Mbak Alawi yang merasa paling super, yang merasa paling absolut, yang merasa paling luar biasa karena mengaku keturunan Nabi. Barangkali nanti kalau kitab saya ini sudah jadi dan selesai, tujuan saya serahkan ke Mbak Alawi dan saya serahkan kepada para kiai. Barangkali nanti Mbak Alawi tobat dan tidak sombong lagi dan tidak semenak-menak lagi mengaku keturunan Nabi. Ini memang benar. Ini saya benarkan ke emas 1000% bahkan. Kalau nasabnya itu cangkokan, palsu, tidak nyambung. Ini saya benarkan karena tidak ada petunjuk bahwa Ubaid itu adalah anaknya Ahmad bin Isa al-Abah. Terus tentang fiktif. Tentang fiktif ini kok saya masih penasaran gitu. Kan saya memang dari dulu kalau kalau mendapatkan, bahkan di pondok dulu, kalau mendapatkan sebuah ibarah itu saya tidak akan pernah melepaskan ibarah itu kalau saya tidak tahu artinya. Bahkan dulu saya pernah ngaji Iqna. Yang saya pegang itu syarah Bujairimi Al-Khatib. Di syarahnya itu saya mendapatkan ibarah al-umum wal khusus min mutlak, al-umum wal khusus min wajhin. Ini apa kata saya pengertiannya kok al-umum wal khusus min mutlak, al-umum wal khusus min wajhin. Saya karena saya tidak pernah mengaji kitab mantik waktu itu. Akhirnya saya tanya kepada putranya Bahmun, Gus Kamil almarhum rahmatullah alaih. Gus Kamil di sana di Sayyid Muhammad itu dipanggil Gus Majid. Gus, iki opo Gus tadi? Iki artinya opo iki? Oh, al khusus wal umum min wajhin, al khusus wal umum min mutlak. Akhirnya ditanya sama Gus Majid rahmatullah alaih. Ente pernah belajar mantik? Belum. Oh, nggak kira paham. Wah, dasar, saya bilang gitu. Nggak kira paham, nggak langsung digitukan. Dasar, gitu. Jadi nggak dikasih tahu. Akhirnya saya panas dan penasaran ingin tahu ibarat al-khusus wal umum min mutlak, al-khusus wal umum min wajhin. Saya langsung belajar kitab mantik. Saya mulai dari kitab Al-Munawwarah. Sulam Munawwarah. Ya, Sulam Munawwarah. Satu kali pelajaran saya tidak paham. Saya ulang lagi. Baru saya agak memahami kitab mantik itu setelah saya membeli kitab Dawabitul Ma'rifah karya Haben Nakah dan Raf'ul A'lam karya As-Singkiti. Dari dua kitab itu baru saya bisa merabah mantik itu, karena di situ berbasis jadwal. Terhadap tentang yang apa disampaikan oleh pecinta tadi, Bang Pecinta, jangan nanti kalau ada yang menyanggah terus dianggap menyerang. Tidak. Mulai sekarang saya sama teman-teman itu ditanyakan, ditelepon suruh menghadap ke sini ke situ. Tolong, saya masih belum menghadap sebelum kitab ini selesai. Setelah kitab ini selesai, tolong disanggah. Kalau saya salah, ya disalahkan. Di titik mana yang salah, di titik mana yang keliru. Saya manusia. Sejatinya manusia itu dasarnya adalah salah. Kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu katanya baginda Nabi. Kalau saya salah, ya disalahkan, tapi secara ilmiah. Jangan disalahkan, oh ente pemecah belah umat, oh ente misalnya
Tidak mencintai duriyah. Tidak mencintai duriyah yang mana? Iya. Kalau duriyah yang asli ya saya cintai. Kalau duriyah yang palsu ngapain? Mencintai duriyah yang palsu kan gitu. Iya. Semoga surat terbuka ini sampai ke pemerintah, wabil khusus kepada MUI Majelis Ulama Indonesia, dan semoga juga sampai kepada para kiai dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren untuk dikaji dan dijawab. Ini sesat apa tidak? Kalau memang sesat ya bilang sesat, kalau memang tidak ya bilang tidak, tapi dengan alasannya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi langkah-langkah dari PWI untuk membubarkan Rabithah Alawiyah serta meminta pemerintah untuk segera menangani polemik nasab ini agar tidak berlarut-larut. Dan tadi kita sudah dengar bersama beberapa tanggapan dari ulama Madura tentang polemik nasab yang masih sampai saat ini belum ada ujungnya. Semoga saja ini bisa memberikan kita pencerahan dan titik terang agar polemik nasab ini segera terselesaikan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.